Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika saudara dan saya dikatakan bahwa kita mencintai mamon lebih daripada kita mencintai Tuhan, kita masuk dalam golongan kafir. Waktu Anda mencintai berkat, melebihi Anda mencintai Allah, Elohim, Allah Adonai, sebagai Allah sumber berkat, Anda tidak mencintai Dia, lebih mencintai berkat. Maaf, saya menyebut menurut teks ini, saya tarik kesimpulan, Anda dan saya adalah orang kafir. Orang yang mencintai mamon, melebihi mencintai Allah. Jadi periksalah diri kita masing-masing malam hari ini. Periksalah kita bahwa ternyata waktu kita mencintai berkat, mencintai kedudukan, mencintai pekerjaan, mencintai kepintaran, mencintai seluruh talenta, seluruh apa yang kita miliki di dalam dunia ini, dan tidak lagi mengasihi Tuhan, berarti Anda sebagai orang kafir. Karena Anda mencintai mamon melebihi mencintai Allah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat malam. Jumpa lagi kita dalam renungan malam sebelum tidur bersama saya, Pendeta Jerry Adu, Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Gereja Nazaret. Malam ini saya ingin membagi satu tema yang menarik, satu tema yang mungkin sekaligus menentang atau menantang kita sebagai orang Kristen. Beberapa saat yang lalu kita dihebohkan dengan pernyataan kata kafir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, karena itu malam ini dari teks Matius pasal 6 ayat 31 dan 32, saya coba mengupas Matius 6 ayat 31-32 dengan tema jangan tersinggung kalau dibilang kafir. Malam ini saya bicara tema penting, tema yang cukup menarik, tema yang cukup menantang kita orang Kristen. Jangan tersinggung kalau dibilang kafir. Saudara-saudara, itulah tema kita malam hari ini yang diambil dari teks Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sekali lagi, jangan tersinggung kalau disebut kafir. Saudara-saudara, saya baca ayatnya Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sekali lagi, yang menarik adalah ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara-saudara, kembali pada tema kita malam hari ini, tema menarik. Yaitu jangan tersinggung kalau orang menyebut kita kafir. Apalagi kita yang sebut Kristen. Ya, kita beberapa saat yang lalu saya lihat media ketika seseorang yang cukup terkenal di Indonesia menyebut bahwa kita adalah orang kafir. Ahok disebut orang kafir padahal Ahok adalah orang Kristen. Dan kita juga disebut orang kafir. Nah, mari kita lihat dari Matius 6 ayat 31 sampai 32. Saudara-saudara, ketika saya membaca Matius 31 khusus ayat 32, kata orang yang tidak mengenal atau bangsa yang tidak mengenal Allah, itu menurut beberapa terjemahan, mulai Alkitab terjemahan lama, terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup, terjemahan ND, jadi Alkitab terjemahan ND, itu ada ya. Itu menerjemahkan sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah adalah kufur atau kafir. Jadi ketika ayat 32 berkata bahwa semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah, menurut terjemahan FAY, firman Allah yang hidup, dan terjemahan lama sekali, Alkitab terjemahan yang lama sekali, dan juga ND itu mengatakan seperti ini, semua itu dicari bangsa-bangsa kafir. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi, saudara-saudara, di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 32 menurut teks itu adalah
bangsa yang tidak mengenal Allah itu disebut kafir. Jadi saudara-saudara, bangsa yang tidak mengenal Allah disebut kafir. Yang menarik adalah khotbah ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Matius ditulis untuk orang-orang Yahudi. Yang menarik, orang Yahudi itu orang yang menyembah Yahweh, menyembah Adonai, menyembah Elohim, Allahnya orang Yahudi. Tapi dikatakan bahwa mereka yang khawatir tentang hidup, tentang makan, tentang minum, tentang pakai, mereka itu digambarkan seperti orang kafir. Bahkan kalau boleh saya sebut, mereka adalah orang kafir, padahal mereka beragama Yahudi. Saudara-saudaraku, ketika saya menyelidiki kata itu bukan hanya kata kafir. Sebenarnya kata orang tidak mengenal Allah adalah orang di luar orang yang beragama Yahudi. Yang kedua, orang yang tidak bersunat. Orang yang tidak bersunat di sini sekali lagi ini tidak bicara tentang agama yang ada hari ini ya. Orang Yahudi itu bersunat. Jadi saudara-saudara harus tahu itu. Nah, waktu dia mengatakan orang atau bangsa yang tidak mengenal Allah bukan hanya bukan bangsa yang percaya pada Yahweh, Elohim, tapi orang-orang di luar Yahudi. Orang-orang yang tidak bersunat, yaitu orang-orang kafir tadi. Nah, ketika kita sampai di definisi ini, saya coba lagi buka kamus kamus besar bahasa Indonesia. Dia mengatakan bahwa kafir itu adalah orang yang tidak percaya Allah. Jadi kalau saudara lihat bahwa secara teks, orang yang khawatir hidupnya disejajarkan dengan orang kafir. Orang yang hanya mementingkan diri, mementingkan perkara-perkara jasmani, oleh Alkitab disebut sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Sekalipun mungkin Anda mengenal Allah. Paling gampang beginilah. Kalau Anda hanya memikirkan perkara-perkara daging, khawatir dengan perkara-perkara daging, sebenarnya mau tidak mau kita masuk dalam golongan kafir. Sekalipun maaf, namamu Petrus, nama saudara Markus, nama saudara Lukas, nama saudara Yohanes. Tapi waktu Anda hidup hanya untuk hal-hal perkara-perkara daging, perkara-perkara jasmani, dan lupa mengarahkan mata kepada Tuhan, Anda sebenarnya digolongkan sebagai orang kafir. Nah, mari kita bahas. Mengapa kita tidak boleh tersinggung waktu orang mengatakan kita kafir? Sekali lagi, kafir juga adalah orang-orang yang kita anggap orang-orang di luar orang Kristen. Yaitu mereka yang masih menyembah apa? Patung, mereka yang masih menyembah pohon, mereka yang masih menyembah gunung, mereka masih menyembah tempat-tempat angker. Kita sebut mereka kafir. Tapi mari kita lihat ayat ini, ternyata orang Kristen, orang yang hidup 50 tahun jadi orang Kristen, orang yang bahkan maaf kata saya menggunakan istilah, sudah makan perjamuan, minum perjamuan, bertahun-tahun, Anda dan saya bisa masuk dalam golongan yang saya sebut golongan kafir. Nah, mari kita lihat definisi kafir. Tadi kalau saudara sudah lihat dari sisi bahasa tentang kafir. Nah, saya tadi lupa menyebutkan bangsa di dalam ayat ini, bangsa yang tidak mengenal Allah maksudnya, bangsa itu berasal dari kata Yunani ethnos, yang akhirnya kita kenal ya nama etnis atau kata etnis. Bangsa yang tidak mengenal Allah sama dengan mereka di luar Yahudi, mereka yang bukan agama Yahudi, mereka yang tidak percaya Yahweh dan Elohim dan sebagainya. Tapi yang paling kasar adalah mereka yang kafir. Nah, kalau ada orang berkata saudara kafir, mungkin saudara marah. Saya pikir sisi lain mungkin saudara marah karena saudara berkata, saya gereja, saya punya Tuhan yang namanya Yesus, saya punya Tuhan yang namanya Yesus yang mati di atas Golgota. Tapi mari kita lihat definisi kafir. Kalau tadi dari definisi arti atau dari versi bahasa mengenai kafir, baik itu dari bahasa Yunani, bahasa Alkitab, dan juga kamus bahasa Indonesia. Tapi sekarang kita melihat dari sisi definisi Alkitab itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan orang kafir? Ternyata sekali lagi, Anda dan saya bisa masuk golongan kafir. Pendeta bisa masuk golongan kafir. Ya, para majelis dalam gereja bisa masuk kafir. Saudara yang sudah Kristen dari nenek moyang bisa jadi orang kafir. Lalu saudara berkata, masa Pak Pendeta? Iya, saya menjawab iya karena kembali pada teks ini. Siapakah orang kafir? Atau kembarannya orang kafir? Mari kita belajar.
Kita mulai periksa satu persatu. 3 ciri orang kafir. Sekalipun dia orang Kristen. Sekali lagi. 3 ciri orang Kristen yang masih digolongkan sebagai saya sebut orang kafir. Nah, saudara-saudara, 3 golongan atau 3 ciri ini kadang-kadang kalau saudara mau rendah hati, itu ada dalam diri kita. 1, jangan tersinggung kalau disebut kafir. Mengapa? Karena ciri ini kemungkinan ada di dalam diri kita. 1, orang kafir adalah orang yang beragama. Dengar baik-baik. Ciri khas pertama orang kafir adalah orangnya beragama, namun mereka lebih suka cari berkat dan tidak suka dengan sumber berkat. Nah, ini kata-kata yang saya sering ulang-ulang. Tapi saudara-saudara, menurut ayat ini, dari sisi bahasa kita sudah tahu kafir. Dan pasti kita tolak bahwa kita bukan kafir kalau dari sisi bahasa. Tapi dari sisi teks firman Allah ini, kita mendapati ciri pertama. Orang kafir adalah orang yang beragama. Tapi sisi lain, mereka suka cari berkat, tapi tidak suka dengan sumber berkat. Itu orang kafir. Anda tidak percaya? Mari kita baca ayat yang ke-25. Mari kita baca ayat 25, menarik. Mari kita baca. Oh, lebih tepat ayat 24 maksud saya. Mari kita banding dengan ayat 24 maksud saya. Ayat 24, saya mau kita baca ayat 24, sorry. Mereka yang suka cari berkat tapi tidak suka sumber berkat, itu ciri orang kafir. Mari kita baca sesuai teks, sesuai konteks. Mengapa Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-31 tadi, mengapa Tuhan berkata seperti ini? Saya baca lagi ulang. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang kami pakai. Ayat 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, bangsa yang tidak mengenal Allah tadi saya bilang kafir. Nah, tadi saya mengatakan poin pertama, orang yang Kristen tapi masih suka mencintai berkat daripada sumber berkat, bolehkah saya sebut atau saya menyebut Anda masuk dalam golongan kafir. Mengapa demikian? Kita lihat ayat sebelumnya. Sebab kalau ayat 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa yang tidak mengenal Allah punya ciri, dia katakan ayat 24. Saudara lihat ayat 24. Ayat 24 saya baca untuk saudara. Ayat 24 dikatakan begini. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 24. Menarik. Bangsa yang tidak mengenal Allah dikontraskan dengan ayat 24. Tak seorang pun dapat mengambil mengabdi, dengar baik-baik. Tak seorang pun dapat mengabdi, perhatikan, kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain. Nah, menarik. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan lain. Kamu tidak dapat mengabdi, perhatikan, kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara lihat ini. Ternyata bangsa yang tidak mengenal Allah tidak boleh lepas dari konteksnya, yaitu ayat sebelumnya. Setelah dia menjelaskan tentang bangsa kafir adalah bangsa yang mencari perkara-perkara jasmani, itu makan, minum, pakai. Lalu dia melanjutkan atau dia mendefinisikan orang orang kafir adalah orang yang bercirikan ayat 24, yaitu mereka yang mencintai mamon dan tidak mencintai Allah. Mamon adalah bicara tentang uang, harta. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika saudara dan saya dikatakan bahwa kita mencintai mamon lebih daripada kita mencintai Tuhan, kita masuk dalam golongan kafir. Waktu Anda mencintai berkat, melebihi Anda mencintai Allah, Elohim, Allah Adonai, sebagai Allah sumber berkat, Anda tidak mencintai dia, lebih mencintai berkat. Maaf, saya menyebut menurut teks ini, saya tarik kesimpulan, Anda dan saya adalah orang kafir. Orang yang mencintai mamon, melebihi mencintai Allah. Jadi periksalah diri kita masing-masing malam hari ini. Periksalah kita bahwa ternyata waktu kita mencintai berkat, mencintai kedudukan, mencintai pekerjaan, mencintai kepintaran, mencintai seluruh talenta, seluruh apa yang kita miliki di dalam dunia ini, dan tidak lagi mengasihi Tuhan, berarti Anda sebagai orang kafir. Karena Anda mencintai mamon melebihi mencintai Allah. Saudara-saudaraku, bukankah ini terjadi hari-hari ini? Orang mencintai harta,
Orang mencintai uang, orang mencintai berkat, melebihi dia cinta Tuhan. Saudara lihat, kalau dia diberkati, dia cari Tuhan. Tapi kalau dia sudah tidak diberkati, mulai marah-marah Tuhan. Tuhan tidak adil dan sebagainya. Kalau dia sehat, dia mengatakan Tuhan luar biasa. Tapi mulai sakit-sakit sedikit, kita mulai marah sama Tuhan. Waktu bisnis diberkati, kita setia dengan Tuhan. Tapi hari-hari ini contoh misalnya bisnis mulai turun. Jujur, kadang-kadang kita enggan beribadah. Kadang kita pikir gini, buat apa ibadah? Saya tidak dapat apa-apa. Nah, waktu Anda berpikir itu menurut teks ini, Anda telah masuk dalam bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang saya sebut malam ini sebagai bangsa yang kafir. Saudara dengar, waktu Anda mencintai berkat, melebihi sumber berkat, Anda sedang masuk dalam golongan kafir. Menurut ayat ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, waktu Anda lebih cinta mobil Anda daripada cinta Tuhan, waktu Anda mencintai kalung emas Anda lebih mencintai Tuhan, saudara-saudara, Anda sedang menjadi, menurut saya dari ayat ini, saudara kita menjadi orang kafir. Orang kafir adalah orang yang mencintai semua pemberian sang dewa daripada mencintai dewanya. Demikian dengan orang Kristen. Waktu engkau punya cinta kepada berkat, kepada uang, kepada harta, kepada pangkat, kepada kedudukan, melebihi Anda mencintai Tuhan, sekali lagi menurut ayat ini, engkau sedang menjadi orang bercirikan orang kafir. Nah, sekarang malam ini kita mulai jelas ya. Ternyata jangan tersinggunglah kalau orang bilang kita kafir. Karena kita hari Minggu pun jam ibadah, kita buka toko, buka kios. Terus saya tidak sadar, saudara-saudara. Tidak salah saudara cari makan, cari minum di hari Minggu. Tidak salah. Tapi jangan sampai Anda cari makan, cari minum, cari pakai, Anda lupa sama sekali kepada sumber segala sumber berkat. Yang lebih parah, saya ada lihat orang sukses. Bisnisnya sukses, rumah tangganya sukses. Tapi mau kebaktian sekali saja susah. Padahal dia lupa bahwa pekerjaan diberkati karena siapa? Tuhan. Tapi kita telah menjadi kafir. Saudara, orang kafir saja dengar baik. Orang kafir saja kalau dia dapat berkat, dia masih pergi ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, kasih sesajen, kasih makanan persembahan. Itu orang kafir. Dia masih ingat datang kepada Tuhan. Kita lebih jahat dari orang kafir. Berkat membuat mata kita lebih tertuju kepada berkat daripada kepada Tuhan. Saat ibadah, saudara-saudara hari Minggu sudah mulai dari pagi sampai sore, Anda tidak punya waktu sama sekali dengan Tuhan. Sepanjang hidupmu tidak ada Tuhan. Saya kenal beberapa orang yang umurnya mungkin sudah 50, 60 tahun, tapi tidak pernah gereja. Padahal orang Kristen. Padahalnya namanya Markus. Padahal namanya Peter, yang artinya Petrus. Padahal namanya Mark, artinya Markus. Tapi tidak pernah bergereja. Tidak pernah rindu cari Tuhan, tidak pernah berdoa. Saya mau bilang sama saudara, Anda hanya KTP, tapi secara teks ini, Anda adalah orang kafir. Bertobatlah, karena Tuhan tidak sedang melihat sebuah agama. Tuhan sedang melihat hatimu. Yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang kedua, kapan kita disebut kafir? Bukan ketika saudara sedang menyembah patung, batu kayu, dan pohon, dan gunung-gunung, atau di tempat di mana gunung-gunung, seperti nenek moyang kita lakukan. Tetapi dari teks ini saya belajar bahwa siapa orang kafir menurut ayat ini. Yang kedua, mereka yang beragama, termasuk orang Kristen. Tetapi menurut saya, mereka itu lebih suka cari perkara-perkara lahiriah daripada perkara-perkara rohani. Jadi tipe kedua, mereka yang lebih suka cari perkara-perkara jasmani, perkara-perkara sementara di dunia ini, ketimbang mencari perkara-perkara kekal, yaitu perkara-perkara rohani. Waktu Anda dan saya mencari perkara-perkara jasmani melebihi perkara-perkara rohani, maka sebenarnya kita menjadi orang yang kafir. Sekali lagi mungkin saudara berkata, Pak Pendeta jangan ada-ada lah. Mari kita baca ayat yang ke-25. Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Definisi dari bangsa yang lain, bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa kafir di dalam ayat 31 dan 32, khusus 32, itu didefinisi oleh ayat pasal 6 dari Matius 6 ayat 25 dengan kata ini.
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Lihat itu. Akan apa yang kau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini itu lebih penting daripada pakaian. Lihat, dia menggambarkan bangsa lain di dalam ayat 32, orang yang mencari hal-hal ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Allah, yang saya sebut kafir. Ternyata oleh ayat 25 mendefinisikan apa yang disebut dengan bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa kafir. Menurut ayat 25 adalah bangsa yang hanya pikir perkara-perkara jasmani, tidak pernah berpikir tentang hal rohani. Mereka berpikir hanya otak, hanya jasmani. Tidak pernah pikir tentang rohani. Tidak pernah pikir tentang sesuatu yang kekal. Yang mereka pikir adalah yang sementara, yang ada di dunia ini, yang ada di sekelilingnya. Saya kasih contoh sekali lagi, bahwa kadang-kadang kita disebut kafir kalau kita mengutamakan perkara-perkara jasmani daripada perkara-perkara rohani. Berapa banyak orang kalau dengar ada peluang bisnis, dia mau bayar berapapun, dia pergi ikut seminar, berangkat ke kota-kota besar, ke negara-negara besar, hanya untuk studi dan belajar mengenai apa yang saya sebut sebagai perkara jasmani. Tapi kalau saudara baca ayat yang ke-34 menarik. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Lalu ayat yang ke-33 dia mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Lihat, ada kontras antara ayat 33, yaitu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, dibanding ayat yang ke-25 tadi, bangsa yang tidak mengenal Allah lebih suka cari apa? Makan, minum, pakai. Apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai. Artinya perkara jasmani. Berbeda yang diajarkan Tuhan di dalam ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bicara tentang sesuatu yang kekal. Bicara tentang sesuatu yang rohani. Saudara-saudara, tadi saya bilang, kalau kita punya, ada orang menawarkan cara berbisnis yang hebat. Kita bayar berapapun, kita ikut seminar. Kita mau kalau bisa bisnis kita berkembang, usaha kita berkembang, otak kita jadi pintar sehingga sekolah ke Amerika walaupun ratusan juta kita mau. Karena kita mau dapat ke sesuatu yang jasmani. Itu tidak salah. Anda jadi orang pintar, bagus. Apalagi kalau Anda orang Kristen, harus jadi orang pintar, jadi orang hebat. Saya setuju. Tapi lihat, pada waktu orang datang mengenal kebenaran, datang kepada Tuhan, rasanya gairah itu turun. Saudara-saudara, beda kalau saudara dengar khotbah hamba Tuhan. Apalagi kalau sudah bicara tentang neraka dan surga, kita langsung enggan untuk mendengar. Tapi kalau ada suara lain selain firman Allah, selain khotbah, yaitu ada tawaran proyek. Pak, ini ada proyek 4M nih. Ada proyek 2T nih, 2 triliun. Telinga kita langsung berdiri. Kenapa? Karena kita pikir ini keuntungan. Tapi ketika hal-hal perkara rohani, mau dengar khotbah, renungan seperti yang saya sampaikan malam hari ini. Saya lihat ada begitu banyak pendeta yang sedang berkhotbah malam-malam live streaming. Tapi hanya sedikit orang Kristen di Kota Kupang yang mengikuti live streaming. Kenapa? Karena itu yang saya bilang. Kesukaan akan hal-hal rohani telah hilang dari kehidupan kita. Waktu, ambisimu melebihi ambisi pribadimu, ambisi hal-hal jasmani, ambisi hal-hal duniawi, melebihi ambisimu untuk mengenal Allah, untuk mengetahui hal-hal rohani. Saya mau bilang sama saudara, saudara saya sebut sebagai orang kafir. Hati-hati. Saya sering bilang bahwa berkat jasmani tidak diimbangi dengan berkat atau hal-hal rohani, itu akan menghancurkan hidupmu. Sekali lagi, berkat jasmani yang banyak tanpa diimbangi dengan kerohanian yang banyak hanya akan menghancurkan dan membinasakan saudara. Saya kasih contoh. Kenapa ada orang akhirnya tinggalkan istri, tinggalkan anak-anak hanya untuk seorang wanita yang lain? Karena itu, ada duit, tidak tahu mau bikin apa-apa, tidak takut Tuhan, tidak pernah dengar firman Allah, tidak mau ditegur oleh pendeta,
Lalu dia pikir, saya punya uang. Saya bisa beli istri, saya bisa beli suami, dan sebagainya. Nah, saya mau bilang sama saudara, itu yang saya bilang. Uang, jasmani, tanpa seimbang rohani Anda akan menghancurkan hidup Anda sendiri. Nah, karena itu kembali. Apa itu kafir? Kafir adalah orang yang mengutamakan perkara-perkara jasmani ketimbang perkara-perkara rohani. Nah, saya tidak bilang bahwa perkara rohani lebih penting daripada perkara jasmani. Artinya begini, bagi saya adalah orang percaya, orang yang disebut orang Kristen, orang yang disebut orang beragama, khusus orang percaya itu orang Kristen, adalah orang yang balance. Apa artinya orang balance? Artinya kalau engkau bisa menggebu-gebu untuk bisnismu, engkau bisa menggebu-gebu untuk karirmu, engkau bisa menggebu-gebu dan membuang waktu energimu untuk masa depanmu, yang secara jasmani menjadi orang hebat dan sebagainya, itu penting. Tapi bagaimana dengan ambisimu untuk mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, mengenal kerajaan Allah, mengenal firman-Nya, mengenal perkara-perkara rohani yang akan membawa engkau pada hidup yang kekal? Apakah sekuat itu ambisimu? Ataukah ambisimu hanya pada perkara-perkara jasmani? Saya ingatkan saudara, menurut ayat ini, waktu engkau lebih mementingkan pada perkara-perkara sementara di dunia ini, maka engkau adalah orang kafir. Orang yang mengutamakan perkara-perkara jasmani melebihi perkara rohani. Saudara-saudara, saya mengenal ada beberapa pejabat, saya mengenal ada beberapa pengusaha menengah ke bawah, dan saya juga kenal orang-orang sukses, beberapa orang sukses yang saya kenal hidup mereka. Mereka bukan hanya berambisi untuk mendapatkan perkara-perkara jasmani, tapi hati mereka melekat pada Tuhan. Setiap hari Minggu mereka ada di dalam rumah Tuhan. Setiap apa yang mereka dapat, entah dari proyek, entah dari bisnis mereka selalu menyediakannya untuk pekerjaan-pekerjaan Allah. Bahkan beberapa orang saya kenal sebagai seorang pejabat, tapi hati melayani sangat tinggi. Ini yang saya sebut sebagai orang Kristen yang benar. Jadi ketika saudara dan saya mengutamakan hal-hal daging dan lupa pada perkara-perkara rohani, sekali lagi, walaupun Anda Kristen, walaupun Anda Kristen 30 tahun, menurut ayat ini Anda kafir orangnya. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ciri khas orang kafir adalah orang yang beragama. Ini yang paling menarik bagi saya. Ciri orang kafir adalah mereka yang beragama, termasuk agama Kristen. Namun mereka tidak percaya dan ragu akan kuasa dan kesanggupan Tuhan di dalam memelihara dan memberkati mereka. Nah, poin yang terakhir. Menurut ayat ini saya mendefinisikan orang kafir adalah orang yang tidak percaya dan ragu-ragu akan kuasa dan kemampuan Tuhan di dalam memelihara dan memberkati saudara. Nah, saudara-saudara, mari kita baca ayat yang ke-28 dari ini. Setelah ayat 32 mendefinisikan sebagai bangsa yang lain, bangsa kafir, lalu dari mana kita tahu bangsa lain dan bangsa kafir sebagai definisi? Ternyata itu ada di dalam ayat 28, 29, 30. Yaitu tadi, mereka yang beragama, percaya Yesus, tapi tidak yakin sepenuhnya pada kemampuan, kuasa, dan kekuatan Tuhan di dalam memelihara dan memberkati kita. Mari saya baca ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Ayat 29 berkata, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30 menarik. Ayat 30 menarik. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Perhatikan ini. Hai kamu yang kurang percaya. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, orang kafir bukan hanya orang yang tidak percaya Allah, tapi menurut ayat ini, ketika kita kurang percaya, oleh ayat 33, bila kita banding antara ayat 28 dan sampai 30 dibanding ayat 33, ternyata bangsa lain yang dikatakan di dalam ayat 33, yaitu orang yang tidak mengenal Allah, yang saya sebut kafir,
itu disandingkan dengan ayat 30 disebut sebagai orang yang kurang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Orang kurang percaya saja digolongkan sebagai orang tidak mengenal Allah. Orang yang kurang percaya saja menurut ayat ini digolongkan ayat 33 sebagai orang yang kurang percaya. Jadi jangan bangga jadi Kristen. Jangan bangga hanya jadi Kristen 30 tahun. Anda kurang percaya saja, Anda disebut seperti orang kafir atau orang seperti bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, menarik. Ternyata kita bisa jadi kafir, pendeta bisa jadi kafir. Jangankan jemaat, pendeta bisa jadi kafir. Pada waktu engkau tidak percaya akan pemeliharaan Allah, pada waktu engkau tidak percaya akan kuasa Tuhan, pada waktu engkau tidak percaya akan pemeliharaan dan berkat Tuhan. Saudara-saudara tahu, orang Yahudi itu paling eksklusif. Mereka menganggap bahwa di luar agama Yahudi adalah orang kafir. Tapi ternyata dalam kehidupan mereka, mereka tidak percaya Yehova. Mereka tidak percaya Yahweh. Mereka tidak percaya Adonai, Allah yang mereka kenal bertahun-tahun. Saudara ingat, waktu mereka ada di padang gurun, waktu mereka tidak ada makan, waktu kelaparan, waktu air tidak ada di padang gurun, waktu makanan tidak ada. Saudara tahu mereka bilang apa sama Tuhan? Mereka marah. Mereka berkata, Musa, apakah engkau bawa kami ke padang gurun untuk mati di padang gurun? Bawa kami ke Mesir. Mereka lebih percaya dewa di Mesir daripada Allah yang memanggil mereka. Mereka lupa bahwa Allah sanggup mengeluarkan air dari batu dan bahkan memberi makan daging burung dari udara dan memberi mana surgawi dari sorga. Apa artinya? Ketika Anda kurang percaya pada kuasa, pada kemampuan Tuhan, Anda orang kafir. Anda orang kafir pada waktu Anda tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sebut kita Kristen. Kita sebut hamba Tuhan. Kita sebut kita anak Tuhan. Tapi hidup kita khawatir. Besok saya makan apa? Besok anak saya sekolah bagaimana? Besok saya makan apa? Kira-kira besok saya dapat kerja atau tidak? Yang lebih parah nona-nona. Saudara berkata, saya punya Tuhan, tapi kira-kira besok ini beta dapat jodoh ke sonde. Nah, saudara-saudara, waktu Anda kurang percaya, bukan tidak percaya. Waktu Anda kurang percaya menurut ayat 33, Anda digolongkan sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu orang kafir. Sekarang Anda setuju bukan? Bahwa orang kafir adalah orang yang bukan hanya tidak percaya, tapi orang yang kurang percaya. Waktu Anda kurang percaya atas pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu, di tengah-tengah COVID, banyak orang kehilangan percaya mereka kepada Allah. Di tengah-tengah hidup susah, di tengah-tengah penderitaan karena sakit, orang kehilangan percaya mereka kepada Tuhan. Dan hati-hati, menurut Alkitab, Anda sama dengan orang kafir. Ketika Anda bukan hanya tidak percaya, tapi waktu Anda kurang percaya, Anda masuk dalam golongan kafir. Nah, yang menarik, sering kita bilang orang kafir adalah orang yang bukan hanya tidak percaya Tuhan. Tapi menurut saya orang kafir, definisi saya, menurut saya ya, orang kafir adalah orang yang suka menyembah yang terlihat. Dengar baik-baik, ini menarik. Orang kafir menurut saya adalah orang yang menyembah apa yang terlihat. Saudara kalau lihat nenek moyang kita, mereka suka menyembah yang terlihat. Yang tidak terlihat mereka tidak akan sembah. Apa itu? Batu, kayu, pohon, tempat-tempat angker, gunung-gunung yang terlihat. Bagi mereka itu Allah. Sehingga sesuatu yang tidak terlihat bagi mereka itu bukan Allah. Bukankah Allah kita roh, tidak terlihat? Orang Israel juga begitu. Mereka hanya percaya kalau daging turun dari sorga di depan biji mata mereka. Kalau mana sorga turun di depan biji mata mereka. Kalau air keluar dari batu di depan biji mata mereka. Kalau laut terbelah menjadi dua, baru mereka percaya bahwa itu Allah ada di situ. Tapi selama air tidak keluar dari batu, maka daging tidak turun dari langit, mana tidak turun dari langit, laut tidak terbuka, mereka selalu mengatakan Allah tidak ada. Mereka meragukan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita berkata itu Israel model begitu. Tapi Anda tanpa sadar kita menjadi kafir. Kita hanya mempercaya Allah pada waktu kita bisa melihat sesuatu dengan biji mata kita. Terbukti dari doa-doa kita. Kita sering bilang begini, Tuhan, kalau beta pu anak lahir sehat, nanti beta percaya. Nah, kita suka melihat dulu baru percaya. Kita seperti Thomas. Kita selalu melihat baru percaya.
Pada Alkitab bilang terbalik. Percaya dulu, baru melihat. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi dia percaya. Allah kita roh adanya. Yesus sudah naik ke sorga. Namun kita mempercayai dia ada di sini. Dia ada waktu kita susah. Dia ada waktu kita menangis. Dia ada waktu kita kekurangan. Dia ada waktu kita miskin. Dia ada waktu kita menderita. Anda harus percaya bahwa Tuhan mampu mengubah saudara. Tuhan mampu mengubah keadaan. Sebab pada waktu engkau kehilangan kepercayaanmu, sekali lagi, engkau adalah golongan kafir. Yang kedua, engkau golongan kafir ketika engkau hanya mengukur Allah dengan hal-hal yang terlihat. Jadi kalau saudara punya mobil, saudara punya rumah bagus, saudara sehat, saudara punya bisnis berkembang, dilihat saudara punya uang banyak di rekening, baru saudara berkata, Allah hebat. Tapi waktu saudara lihat rekeningmu turun, bisnismu gagal, pendidikanmu sedikit morat-marit, rumah tanggamu sedikit kacau, rekeningmu turun, ekonomimu sedikit turun, saudara mengatakan Allah tidak ada. Anda masuk dalam golongan kafir. Kalau begitu kesimpulan saya, siapakah orang percaya? Orang percaya adalah orang yang lebih mengutamakan perkara-perkara cari Tuhan atau perkara-perkara rohani di atas perkara jasmani. Yang kedua, orang-orang yang tidak hanya mencari, orang-orang percaya adalah orang-orang yang tidak hanya mencari kebutuhan lahiriah ini, tapi mereka yang rindu dan mencari perkara-perkara rohawiyah. Dan yang terakhir, orang yang percaya dibanding orang kafir, orang percaya yang terakhir adalah orang yang bukan hanya kurang percaya, atau orang percaya adalah orang yang percaya penuh pada kuasa dan kemampuan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati hidupnya. Sekali lagi, tema saya tadi, jangan tersinggung kalau engkau disebut kafir, karena ternyata kita bisa jadi orang kafir. Tuhan memberkati dan menyadarkan kita. Salam. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan mengubahkan kita. Amin. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi.